Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana suaranya, terdengar dengan jelas? Oke, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada pagi hari ini saya diberi amanah kembali ya untuk sharing kesehatan. Kali ini tentang pencegahan diabetes ya, tips pencegahan diabetes. Mungkin selama ini udah sering juga ya dibahas tentang diabetes, tapi lebih ke penyakitnya gitu ya. Nah, kalau sekarang kita lebih ke preventif ya, preventif dan promotifnya. Karena saya dokter umum, biasanya dokter umum ini lebih ke preventifnya gitu ya, atau pencegahannya gimana supaya pasien-pasien itu atau masyarakat itu nggak terkena gitu ya penyakit diabetes ini. Boleh slide-nya Mas Nuzul? Next. Nah, ini ya, kalau disebut dengan diabetes, apa itu penyakit diabetes? Yakni penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan multi etiologi ya. Nah, biasanya kita sering mendiagnosisnya salah satunya dengan mengecek kadar gulanya ya, dengan tingginya kadar gula. Jadi penyebabnya itu ada banyak ya, multi etiologi. Penyebabnya itu ada banyak dan ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula. Nah, ini mungkin gambarnya kurang pas ya, kadar gula tuh nggak segini, biasanya ratusan gitu ya, di atas 100 atau 80 gitu lah ya. Nah, ini gambarnya kurang pas gitu. Next. Nah, ini yang perlu kita ketahui, sekaligus kita pahami juga bahwa penyakit diabetes ini faktanya memang semakin meningkat ya, semakin meningkat dari hari ke hari, bahkan data dari WHO sekitar 422 juta penderita diabetes di dunia. Nah, jadi 37% dari angka ini berada di Pasifik Barat, termasuk di Indonesia gitu ya. Indonesia, Tiongkok, dan Australia. Nah, yang menjadi concern kita bahwa di Indonesia ini 80% pengidap diabetes tidak sadar gitu bahwa mereka menderita diabetes. Nah, ini mungkin butuh penelitian lebih lanjut kenapa gitu ya. Orang-orang di Indonesia yang harusnya memang ada diabetes tidak aware bahwa dirinya itu menderita penyakit diabetes. Mungkin salah satunya juga karena ada yang nggak mau gitu ya, nggak mau dibilang kena diabetes gitu. Nah, itu juga mungkin salah satunya. Tapi angka pastinya kenapa mereka nggak sadar itu mungkin penelitian lebih lanjut gitu ya. Nah, yang jelas 80% pengidap diabetes di Indonesia nggak menyadari. Nah, apa dampaknya kalau nggak sadar ya jadi nggak terkontrol gitu ya. Nggak terkontrol, penyakitnya dibiarkan saja, nggak kontrol rutin, nggak minum obat juga gitu ya. Dan akhirnya mengalami komplikasi demi komplikasi. Sehingga banyak sekali penderita diabetes yang mengalami kematian gitu ya. Next. Nah, sekarang siapa gitu yang beresiko mengidap diabetes dan prediabetes? Jadi diabetes ini sebelum menjadi diabetes biasanya dia melalui fase yang disebut prediabetes ya. Nah, ini mungkin kita bisa cek nih, salah satu kita ada nggak yang mempunyai resiko ini ya. Nah, berat badannya berlebih, pola makannya kurang sehat, usianya sudah lanjut gitu ya. Terus malas bergerak atau sedentary life, banyak main gadget aja, duduk gitu, makan, pesen Gojek, pesen GoFood gitu kan. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor resikonya. Sebenarnya ini kalau di fasilitas kesehatan sering di screening gitu ya. Screening kita termasuk yang mana? Resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah gitu ya. Nah, ini mungkin secara umumnya kalau kita punya lima-limanya ini, mungkin kita menjadi resiko tinggi, apalagi kalau disertai dengan rokok dan alkohol gitu ya. Nah, itu ada nilainya sendiri sih, nanti kalau misalnya mau di screening bisa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Dan ada genetik. Nah, itu yang terakhir, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes. Biasanya dia lebih beresiko menderita diabetes gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek rutin. Nah, setelah tahu kita beresiko atau tidak, memang harusnya dicek ya. Dicek dengan pengambilan darah, sampel bisa dari darah kapiler ataupun melalui darah vena. Itu yang lebih akurat ya. Kalau kapiler tuh yang ditusuk di jari, ujung jari itu loh teman-teman. Kalau yang vena yang ngambil dari darah
vena gitu, yang ngambil dari SPECT gitu ya, yang banyak gitu. Nah, itu yang lebih akurat ngeceknya ke laboratorium gitu. Oke, next. Nah, ini biasanya diagnosis penyakit diabetes itu ditandai dengan gejala utama dan beberapa gejala tambahan ya. Nah, biasanya kalau gejala utamanya itu banyak kencing ya, banyak kencing malam hari, terutama malam hari, banyak minum, terasa haus terus gitu ya, walaupun nggak beraktivitas berat, terasa haus, terus banyak makan, terasa lapar terus, walaupun nggak kerja berat atau sudah makan pun nanti juga terasa lapar kembali. Nah, itu gejala utamanya. Dan beberapa gejala tambahan lain, misalnya suka gatal-gatal tanpa sebab gitu, penurunan berat badan tanpa sebab gitu ya. Ada juga yang mungkin ngerasa matanya kabur gitu tanpa sebab dan lain sebagainya. Itu beberapa gejala tambahan. Dan tadi memiliki faktor resiko penyakit diabetes, terus pas dicek kadar gulanya, ini hasilnya. Kadar gula sewaktunya sekian, kadar gula puasanya itu sekian. Ya. Nanti dokternya yang mendiagnosis ya. Biasanya dokter yang mendiagnosis dia ini memang diabetes atau prediabetes atau normal. Oke, next. Nah, sebelum terjadi diabetes, ini yang harus kita sadari, ada yang namanya fase prediabetes ya. Nah, ini kalau kita sudah ngecek kadar gula puasa, nilainya di atas 120, 100, di atas 100, atau 125 gitu ya, 100 sampai 125, dan ada gejala-gejala juga, nah itu kita sudah lampu kuning ya teman-teman, berarti kita sudah masuk ke prediabetes. Kalau dia gula darah plasma 2 jam setelah konsumsi gula gitu ya, atau glucose intolerance, itu nilainya 140 sampai 199. Nah, kalau dicek darah vena atau ngecek HbA1c, HbA1c ini kayak rapot kita loh teman-teman, rapot kadar gula kita selama 6 bulan terakhir. Nah, kalau dicek HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4, berarti kita juga sudah masuk di golongan prediabetes. Artinya, kita harus lebih hati-hati, pola hidupnya harus diubah gitu ya, dan harus segera mengintervensi supaya tidak terjadi diabetes. Oke? Sampai sini jelas ya? Oke, sip. Next, Mas Nuzul. Nah, ini kondisi prediabetes akan berubah menjadi diabetes. Nah, tugas kita mungkin sebagai mitra BP juga sebagai konsultan kesehatan mengedukasi kembali kepada konsumen-konsumen apabila sudah ngecek, sudah screening, ternyata nilainya di pradiabetes, hati-hati, sebagian besar akan menjadi diabetes gitu. Nah, gimana caranya? Dicegah ya, dicegah, jangan dibiarkan dengan intervensi pola hidup dan intervensi-intervensi yang lainnya gitu ya. Nah, kalau mereka sudah sadar, oh aku ini udah hampir gitu ya, hampir kena diabetes. Nah, harusnya mereka mengubah pola hidup. Karena biasanya kalau pradiabetes ini belum dikasih obat-obatan, teman-teman. Biasanya intervensinya masih intervensi non farmakologi. Artinya masih intervensi gaya hidup gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi diabetes ketika berada di fase pradiabetes? Next. Nah, ini mencegahnya dengan intervensi pola hidup ya. Bisa dengan olahraga ya, rutin 3 kali seminggu, diet gizi seimbang, kurangi karbohidrat, perbanyak sayur dan buah, istirahat yang cukup dengan kelola stres, dan minum suplementasi untuk regenerasi sel dan memperbaiki metabolisme tubuh ya. Nah, jadi intervensinya gini, memang belum dikasih obat-obatan gitu. Nah, pas banget kita sebagai konsultan kesehatan untuk mengedukasi dan ya ikut berkontribusi untuk menurunkan angka diabetes ini gitu ya. Next. Nah, ini untuk suplementasi propolis, menurut penelitian, mungkin ini penelitiannya udah agak lama ya, nanti bisa dicari lagi, mungkin ada penelitian-penelitian terbaru, bahkan mungkin BP ya, nanti diteliti gitu, pada beberapa orang yang terkena diabetes. Menurut penelitian ini, sebagian dikasih suplementasi propolis, sebagian pasien lain tidak diberi
suplementasi propolis. Alhamdulillah ternyata hasilnya sangat signifikan ya. Yang diberikan suplementasi propolis, kadar gula puasanya dan glukos intoleransinya menurun secara signifikan. Alhamdulillah dengan intervensi edukasi tadi, pola hidup tadi, plus suplementasi propolis, alhamdulillah kadar gula puasa pada pasien pradiabetes menurun secara signifikan ya. Next. Nah, ini kalau kita menyarankan suplementasi propolis pada pasien pradiabetes, keunggulannya ini ya, teman-teman. Nah, mungkin suplemen ada banyak. Nah, alhamdulillah kalau propolis ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, aman dikonsumsi jangka panjang ya, apalagi propolis yang sudah tersertifikasi FDA gitu ya. Selanjutnya memiliki fungsi lain yang bermanfaat untuk kesehatan jangka panjang, baik untuk ginjal, baik untuk jantung, dan juga baik untuk memperbaiki profil lipid, kolesterolnya ya. Nah, tadi di penelitian sebelumnya selain kadar gula yang dicek juga profil lipid atau kolesterol. Alhamdulillah dapat bonusnya juga teman-teman. Padahal kita maunya menurunkan kadar gula, nah, ikut juga kolesterolnya terbantu, ikut juga yang lain-lainnya juga terbantu ya. Alhamdulillah. Dan tujuannya dengan suplementasi propolis ini kita berharap agar pasien tidak ketergantungan obat-obat sintetis ya, obat-obat anti diabetes. Biasanya kalau pasien sudah dibilang, Bu kalau nanti kena diabetes, nanti minum obatnya rutin Bu, bahkan bisa minum obat setiap hari, bahkan bisa disuntik di insulin gitu. Jadi mumpung belum terjadi, Ibu harus mencegah supaya nggak terjadi sampai diabetes gitu. Biasanya insya Allah mereka nerima gitu dan mau ya menjalankan apa yang kita sarankan gitu. Gitu aja kayaknya, sekian. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.